Sebelum itu, silahkan teman-teman subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa video YouTube Irma ini di like. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan Islam di Amerika Serikat. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, masuknya Islam di Amerika Serikat. Yang kedua, perkembangan komunitas Muslim di Amerika Serikat. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan poin pertama. Islam diperkirakan sudah ada pada abad ke-16 sampai 18 Masehi. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa para pelaut Muslim adalah orang-orang pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di pantai-pantai Amerika. Selama hampir 2 abad sebelum perjalanan Christopher Columbus tahun 1492, orang-orang Muslim telah melakukan pelayaran dari Spanyol dan sebagian pesisir barat laut Afrika ke Amerika. Abad ke-16 sampai abad 18 merupakan waktu kedatangan budak-budak untuk dipekerjakan di perkebunan tebu di Karibia yang memang pada waktu itu sedang memerlukan lebih banyak tenaga kerja manusia. Seiring dengan penghapusan perbudakan dan keberadaan kontak dunia, Islam dengan Amerika, sejarah Islam di Amerika Serikat memasuki babak baru. Dengan adanya bukti keberadaan umat Islam sebelum terdokumentasi dengan baik, dan eksistensi umat Islam tidak jelas. Akhir abad ke-19, sejarah imigran Muslim terdokumentasi dengan baik, dan eksistensi umat Islam sudah nampak dan terus mengalami perkembangan. Sejarawan sepakat tentang kedatangan imigran Muslim pada tahap ini, sekurang-kurangnya terjadi dalam 5 gelombang, khususnya di Amerika Serikat. Pada gelombang pertama melalui imigrasi yang berlangsung sekitar abad ke-17 hingga berlangsungnya Perang Dunia I, yakni sekitar 1875 hingga 1912 Masehi. Gelombang pertama ini berasal dari Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon yang bernaung di bawah pemerintahan Utsmani. Gelombang kedua terjadi pasca Perang Dunia I, yakni sekitar tahun 1918 Masehi hingga 1922 Masehi. Gelombang ketiga pada tahun 1930 sampai 1938 Masehi. Pada gelombang ini terkondisikan karena kebijakan imigrasi Amerika Serikat memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki anggota keluarga menetap di Amerika Serikat. Pada gelombang keempat berlangsung dari tahun 1947 sampai dengan 1960 Masehi. Terjadi peningkatan besar jumlah imigran. Namun, imigran Muslim terus berdatangan dan tidak hanya berasal dari Timur Tengah, namun juga dari berbagai belahan dunia India dan Pakistan. Pada gelombang kelima terjadi pada tahun 1967 Masehi hingga saat ini. Selain itu, diberitakan bahwa pada kurang lebih tahun 1500 Masehi, ribuan kaum muslimin, Morisco, umat Islam Spanyol yang lari mencari tempat baru karena mereka dikejar-kejar dan dipaksa masuk Kristen pada peristiwa penaklukan kembali, Reconquista pada tahun 1492 Masehi, sudah berdatangan ke benua Amerika. Namun, sebagian besar kaum muslimin generasi awal di benua Amerika tersebut musnah karena adanya pemaksaan agama atau asimilasi di benua baru itu. Kita lanjut kepada penjelasan poin kedua. Islam berkembang pada 3 komunitas Muslim di Amerika Serikat. Komunitas pertama adalah komunitas dari Timur Tengah. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, komunitas Muslim ini datang dari berbagai kawasan dunia. Komunitas ini tersebar di berbagai kota besar Amerika Serikat. Komunitas kedua adalah komunitas Afro-Amerika. Komunitas ini juga pada dasarnya adalah para imigran yang datang pada awal abad ke-16. Komunitas ini sejak kedatangannya tidak memperlihatkan perkembangan.
Nanti di akhir abad ke-19, setelah tokoh-tokoh Afro-Amerika menyadari bahwa mereka terlahir dari keluarga Muslim di masa lalu, kehadiran orang-orang Islam seperti Elijah Muhammad, Walid Din Muhammad, Malcolm X, dan Muhammad Ali Islam mengalami perkembangan pesat di komunitas Afro-Amerika ini. Selanjutnya, komunitas ketiga adalah komunitas kulit putih. Komunitas ini mengalami perkembangan yang berarti. Setelah peristiwa 11 September, mereka pada umumnya adalah kalangan Hispanik yang menyadari arti sejarah perjalanan Islam. Ibroh dari perkembangan Islam di Amerika Serikat adalah dengan kita mempelajari sejarah perkembangan Islam di Amerika Serikat, kita dapat mengetahui betapa susahnya para tokoh-tokoh Islam tersebut menyebarkan agama Islam di Amerika Serikat. Jadi dari itu kita tahu bagaimana cara menghargai jerih payah umat Islam dalam menyebarkan agama. Dengan disebarkannya agama Islam di Amerika Serikat oleh para tokoh, maka kita sebagai umat Islam saat ini bisa menjalin silaturahmi antar umat beragama Islam. Contohnya saja Indonesia dengan Palestina yang saling tolong-menolong. Itulah penjelasan materi kita pada hari ini. Karena waktu kita sudah habis, silahkan Ananda buat resume tentang materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.